mazhab Imam Syafi'i atau pandangan para ulama untuk aspek fikih muamalah dalam praktek ekonomi MTA dan LDI? Ya, tidak bisa memaksakan ya. Kita tidak bisa memaksakan orang yang sudah masuk di MTA atau orang yang sudah masuk di LDI. Kita bisanya memperkuat ideologi mulai dari bawah. Ada IPNU, ada Ansor, ada ISNU, ada KMII. Itu kalau di tingkatan mahasiswa kita bisanya memperkuat di situ. Jadi khususnya yang di tingkat IPNU, karena itu masih sangat dasar, masih pelajar. Saya beberapa kali ngisi acara di IPNU itu, termasuk kalau Ramadan itu sangat full, sangat padat safari Ramadan dari musola ke musola itu ya saya kasih pemahaman tentang fikih. Saya pengennya itu kajiannya tidak terbatas di Ramadan. Biasanya dapat undangan itu di Ramadan atau ketika mereka mengadakan lomba, misalkan yang Maulid Nabi itu ada lomba ya, sebagai juri, kadang sebagai memberikan hadiah. Padahal pengen saya itu lebih dari itu. Pengen saya itu ayo buat kajian rutin, saya siap isi. Artinya ketika kita membentengi generasi-generasi yang masih muda, ekonomi PBNU, Ansor, kemudian ISNU, KMII, dengan kemantapan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak mudah beralih ideologi. Karena biasanya yang masuk di ideologi LDI maupun di MTA itu yang minim pemahaman agama, minim, terkadang juga terbelit kesulitan ekonomi sehingga mereka mudah ikut. Selain sisi ini katanya dengar-dengar juga ada, tapi tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, ada doa-doa yang dilakukan oleh kelompok mereka supaya dapat pengikut, kayak ada mahabbah atau apa, sehingga orang-orang melihat gerakan mereka, melihat amaliyah yang mereka lakukan itu tertarik. Secara sosial muamalah, mereka bagus. Secara muamalah. Tapi kalau secara ubudiyahnya mereka tertutup. Itu muamalah itu aku kelas di kampus dulu ada juga pedagang-pedagang yang pakai rombong, pakai apa. Jelas-jelas itu tertulis untuk LDI. Tapi karena murah dan enak, kualitas istilahnya ya teman-teman ya dulu hubungannya muamalah bukan hubungan ideologi itu. Jadi PR kita menyiapkan misalkan pengusaha-pengusaha itu yang dibekali dengan keilmuan, kemudian dibina sampai mereka berhasil. Kadang-kadang setelah dikasih pelatihan, dikasih rombong, sudah dilepas itu artinya tidak dikontrol ini berhasil apa, masih jalan apa enggak, ada auditnya istilahnya. Kalau proses pemilihan siapa yang berhak itu ada kajiannya. Dari sekian yang diajukan dan hanya terbatas, akhirnya misalkan diambil 2 atau diambil 3 itu ada kajian sampai seberapa mereka mengalami kesulitannya itu. Jadi misalkan seorang janda punya anak sekian,
terus terbit hutang, dan itu ada kajian di awal. Tapi setelah mereka dikasih pelatihan, dibukakan warung atau diberi modal rombong dan modal ini, tidak ada ini, tidak ada tindakan. Itu kekurangan yang saya rasa. Jadi kalau teman-temannya itu ya di registry. Iya, donaturnya itu mereka ditolong sampai berhasil. Kemudian setelah berhasil kayak ada apa namanya pajak, semacam pajak, ada kewajiban untuk setor. Terlima ini kajian aliran-aliran yang berbeda dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Itu perkembangan dalam komunikasi Iya. kan katanya itu beraliran kepada kita. Iya. Terus ya apa itu kan perputaran ekonominya juga. Iya. Dan sistemnya kan Iya. dan kalau saya itu mengkaji ya di sama LDA karena kan katanya LDA kan di Jakarta Besar. Biasa. sampai ada isu tentang rancangan itu ideologinya sampai viral itu. Iya. Menganggap yang memaknai Al-Quran dengan terjemah. Jadi terjemah model ini itu yaitu dianggap Al-Quran pemahamannya, saking tidak bisanya tafsir, saking ilmu agamanya sangat terbatas, sehingga cara menafsirkannya dan memahaminya sakit seperti terjemahan bebas itu. Padahal terjemahan itu memaknai lafaz per lafaz, tidak menggali yang lebih dalam. Itu saya kemarin itu juga di rumah itu istri kan ingin saya ajar takbir mi'raj itu kisah perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah dengan kitab kuning, tapi di rumah itu juga ada terjemahan. Akhirnya kalau nggak teladan saya ajari, mau baca sendiri. Ternyata beda di terjemahan dengan di kitab kuningnya. Itu tidak seperti itu. Yang kemarin dicontohkan itu ada 3 bayi yang bisa bicara sejak lahir, sejak masih kecil itu pemahamannya beda. Jadi kalau itu apakah bisa kalau itu kan itu Al-Quran itu sama. Terpegang teguhnya yang jelas pada Al-Quran. Kemudian hadisnya itu hadis versi mereka. Al-Qurannya pun Al-Quran model terjemah. Hadis versi mereka itu artinya mereka tidak memakai hadis yang maktabah Samila itu. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Ibnu Mundhir, An-Nasa'i, siapa lagi itu, Ibnu Majah, dan 7 itu. Itu yang menurut kita hadisnya otoritatif, hadis yang sistem penyaringannya baik dari sisi matan, isinya, isi hadisnya maupun dari sanadnya itu sudah terverifikasi dengan baik. Sama seperti LDI juga. LDI juga. Tapi kok LDI di sini katanya itu dilindungi. Karena sudah bertransformasi. Awal LDI itu kan di Jombang,
kemudian siapa namanya pendirinya itu Zubaidi atau siapa itu. Awalnya beliau juga berguru kepada tokoh-tokoh NU. Salah satu gurunya itu namanya Umar Zaid. Umar Zaid itu kakaknya teman saya. Santrinya situ. Cuman setelah itu dia berguru kemana lagi sehingga pemahamannya sudah jauh. Yang terlihat kentara itu kesucian tempat ibadah. Jadi yang bukan kelompoknya dianggap najis, sehingga harus dibersihkan, harus dipel dan lain sebagainya.